2 weeks ago, the State of Israel launched operation receiving clear evidence that the Iranian regime was advancing. Pada tanggal 13 Juni 2025, Israel melancarkan operasi militer skala besar yang mereka beri nama Operation Rising Lion, sebuah serangan udara besar-besaran yang diarahkan langsung ke sejumlah fasilitas vital milik Iran, terutama instalasi nuklir dan infrastruktur militer strategis. Dalam operasi ini, Israel mengombinasikan berbagai taktik dan platform serangan. Tak kurang dari 200 unit jet tempur dikerahkan, membawa lebih dari 330 bom pintar dan rudal presisi tinggi. Target mereka tersebar di hampir 100 lokasi di seluruh wilayah Iran. Lantas, bagaimana Israel dapat melaksanakan serangan sebesar ini terhadap negara dengan sistem pertahanan udara berlapis seperti Iran? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat bagaimana strategi serangan Israel dirancang dan bagaimana mereka mengeksekusinya. Laporan dari The Institute for the Study of War mengonfirmasi bahwa terdapat sekitar 100 titik sasaran yang dihantam Israel, termasuk instalasi nuklir penting di Natanz. Bukti serangan ini diperkuat oleh citra satelit Maxar yang diambil pada tanggal 14 Juni 2025. Institute for Science and International Security menganalisis citra tersebut dan mengidentifikasi setidaknya 4 struktur utama yang mengalami kerusakan serius. Keempat bangunan tersebut adalah substation kelistrikan, gedung peralatan, pembangkit listrik utama, dan bangunan pengayaan bahan bakar percobaan. Rekaman yang disiarkan oleh media pemerintah Iran menunjukkan kepulan asap besar membumbung dari situs pengayaan nuklir Natanz. Hal serupa juga tampak di fasilitas nuklir Isfahan berdasarkan citra satelit terbaru. Ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya menargetkan satu titik tetapi melakukan pendekatan multifokus terhadap infrastruktur strategis Iran. Iran sendiri sebenarnya memiliki sistem pertahanan udara yang cukup canggih. Salah satunya adalah sistem Bafar 373, rudal permukaan ke udara jarak jauh buatan dalam negeri. Radar utamanya mampu mendeteksi target hingga jarak 320 km dan bahkan dalam versi modernisasinya diklaim bisa mencapai lebih dari 450 km. Sementara radar pelacaknya mampu mengunci target hingga radius 260 km. Rudalnya sendiri bisa mengejar target dengan kecepatan lebih dari Mach 5 dan menghantam sasaran di ketinggian hingga 30 km. Meski begitu, sistem ini tidak sempurna. Kelemahannya antara lain terletak pada efektivitas terhadap pesawat stealth yang masih terbatas dalam praktik. Selain itu, radar dan sistemnya cukup rentan terhadap perang elektronik tingkat tinggi serta serangan drone yang berkelanjutan. Ditambah lagi, Bafar 373 belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional Iran secara real time. Iran belum memiliki struktur komando digital yang mampu menghubungkan seluruh elemen tempur secara simultan. Sebuah konsep yang dikenal dengan istilah network-centric warfare. Tanpa sistem ini, respons terhadap serangan serentak dapat terlambat dan kurang koordinatif. Dari segi penempatan, sistem Bafar 373 diyakini berada di beberapa lokasi penting, sekitar Tehran di utara, Bushehr di selatan, dan kemungkinan besar juga tersebar di antara Natanz dan Isfahan, dua pusat nuklir utama. Namun, wilayah Iran yang didominasi oleh pegunungan dan kontur berbukit membuat efektivitas jangkauan radar menjadi terbatas, karena garis pandang radar bisa terganggu secara signifikan oleh medan. Selain Bafar 373, Iran juga mengandalkan sistem S-300 PMU buatan Rusia. Radar Big Bird yang digunakan oleh sistem ini memiliki jangkauan deteksi antara 300 hingga 350 km terhadap target dengan penampang radar besar. Namun terhadap pesawat siluman seperti F-35, jangkauan deteksinya menyusut drastis hingga hanya sekitar 50 sampai 90 km. Untuk pelacakan target, jaraknya berkisar 200 km dan rudalnya pun memiliki jangkauan setara.
S-300 dikerahkan di kota-kota utama seperti Tehran, Bushehr, dan beberapa lokasi sensitif lainnya. Untuk pertahanan udara menengah, Iran mengoperasikan sistem Khordad 15 yang memiliki kapasitas deteksi hingga 150 km dan pelacakan hingga 120 km dengan jangkauan rudal pada angka yang sama. Sistem ini juga tersebar di ibu kota dan beberapa fasilitas militer. Dengan sistem pertahanan udara yang berlapis, jarak jauh, menengah, dan pendek, muncul pertanyaan besar. Mengapa ratusan jet tempur Israel bisa menembusnya dengan relatif mudah pada malam 13 Juni 2025? Kemana perginya Bafar 373, S-300, dan Khordad 15 saat gelombang udara itu datang? Apakah sistem pertahanan Iran benar-benar lumpuh atau justru gagal mendeteksi? Perlu dicatat bahwa Iran juga memiliki radar jarak jauh yang sangat canggih, termasuk sistem over the horizon radar seperti radar Qadir. Radar ini adalah radar 3 dimensi jarak jauh phased array yang tersusun dari 512 antena dalam konfigurasi 16 kolom dan 8 baris. Radar ini mampu mendeteksi berbagai ancaman udara, pesawat siluman, rudal jelajah, rudal balistik, bahkan satelit orbit rendah dengan kemampuan pelacakan simultan terhadap lebih dari 1000 objek. Radar Qadir bahkan mampu memantau pangkalan udara musuh menggunakan teknik backscatter over the horizon, di mana sinyal radar dipantulkan ke lapisan ionosfer dan kembali ke bumi. Dengan metode ini, radar bisa melihat hingga jarak lebih dari 1100 km, bahkan melewati batas horizon pandangan langsung, beyond line of sight. Tetapi, sistem ini juga memiliki keterbatasan. Gangguan cuaca antariksa dan aktivitas matahari dapat menurunkan akurasi dan sensitivitas radar, khususnya terhadap target siluman. Menurut catatan pengamatan antara tahun 2014 hingga 2022, Iran telah menempatkan sistem radar Qadir di setidaknya 8 lokasi: Tehran, Kamke, Tabas, Garmsar, Dasht-e-Arjan, Yasuj, Ahvaz, dan Chabahar. Namun, berdasarkan laporan dari ISW, Institute for the Study of War, saat serangan Israel pada Oktober 2024, 2 radar Qadir, satu di utara Ahvaz dan satu lagi di dekat Ilam, dilaporkan rusak akibat serangan langsung. Tidak diketahui apakah kedua unit ini sudah dipulihkan kembali atau masih dalam kondisi non-aktif saat operasi Rising Lion dilancarkan. Dalam serangan yang sama pada Oktober 2024, beberapa unit S-300 juga ikut menjadi korban. Sistem di Bandara Internasional Imam Khomeini serta unit pertahanan udara di Brigade Hadrat Amir dilaporkan terkena dampak meski citra satelit kerusakan belum dirilis ke publik. Sementara itu, dalam operasi sebelumnya pada April 2024, satu unit S-300 di Pangkalan Udara Shekhari, Isfahan, juga mengalami kerusakan berat dan ini dibuktikan melalui foto satelit. Fakta-fakta ini memberikan petunjuk bahwa sebelum meluncurkan Operation Rising Lion, Israel mungkin telah menjalankan serangkaian operasi shaping terlebih dahulu, yaitu serangan pendahuluan yang bertujuan untuk membutakan sistem radar dan melumpuhkan pertahanan kunci. Serangan ini kemungkinan memanfaatkan pesawat siluman seperti F-35I, drone pengumpul intelijen, dan sistem peperangan elektronik yang canggih untuk membuka jalan bagi gelombang utama. Dengan menonaktifkan sebagian besar radar strategis dan sistem rudal jangka panjang Iran terlebih dahulu, Israel berhasil menciptakan celah besar dalam sistem pertahanan Iran. Jika semua dari referensi yang diambil benar dan akurat, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2024 Israel telah secara sistematis merusak dan menembus sistem pertahanan udara Iran. Ini bukan lagi sekadar analisis teoritis, tetapi telah menjadi pengalaman empiris di lapangan. Dengan kata lain, saat serangan besar yang diluncurkan pada Juni 2025 berlangsung, Israel sudah memiliki pemahaman mendalam mengenai celah-celah pertahanan udara Iran.
dan mampu mengoptimalkan strategi penyerangan dengan keyakinan lebih tinggi terhadap tingkat keberhasilannya. Iran sendiri diketahui memiliki sistem radar canggih seperti radar Bashir yang merupakan radar 3 dimensi mobil dengan kemampuan deteksi hingga 300 km tergantung jenis sasarannya. Sistem ini dirancang agar dapat berpindah-pindah lokasi guna menghindari pendeteksian musuh dan meningkatkan fleksibilitas taktis. Di samping itu, terdapat pula radar falak, sistem peringatan dini lainnya yang memiliki jangkauan hingga 500 km, serta berbagai perangkat radar lain yang memperkuat jaringan deteksi Iran. Tetapi, serangan udara Israel tidak berdiri sendiri, melainkan didahului oleh operasi intelijen dalam jangka panjang yang dijalankan oleh Mossad. Bulan-bulan sebelum serangan besar dimulai, Israel telah menyusupkan berbagai jenis drone mini ke wilayah Iran, terutama di sekitar fasilitas militer dan nuklir strategis. Sebagian besar drone yang digunakan adalah UAP kecil dan senjata loitering dengan kemampuan siluman berprofil radar rendah, low RCS. Beberapa di antaranya masuk melalui jalur darat perbatasan, sementara lainnya dirakit langsung di dalam Iran dengan bantuan agen lapangan Mossad. Contoh spesifik adalah drone IE Rotem-L, drone mini multifungsi yang mampu membawa muatan elektronik, serta Hermes 450 yang berdasarkan laporan resmi Iran pada 18 Juni 2025 berhasil ditembak jatuh. Israel pun mengonfirmasi adanya drone yang tertembak namun tidak menyebutkan model secara jelas. Berbagai jenis drone lainnya yang tidak disebutkan juga kemungkinan besar digunakan dalam operasi, menyesuaikan dengan kebutuhan misi. Drone-drone ini memainkan peran krusial dalam melakukan pemetaan posisi rudal permukaan ke udara Iran seperti S-300 dan Bafar 373, melakukan sabotase terhadap sistem komunikasi militer, serta mengacaukan radar-radar lokal sebelum dimulainya serangan utama. Bahkan, dalam cuplikan video yang dirilis oleh pihak Israel, terlihat jelas penggunaan drone dalam proses pengintaian dan penghancuran sistem radar dan rudal Iran. Menurut analisis yang dipublikasikan oleh The Associated Press, Reuters, dan The Washington Post, Israel menggunakan kombinasi antara drone dan rudal berlintasan tersembunyi, invisible trajectory missiles, untuk menghantam lokasi militer tersembunyi Iran. Karakteristik serangan ini sangat sesuai dengan profil rudal Spike NLOS, sebuah rudal berpemandu elektrooptik yang mampu menyerang target dari luar jangkauan pandang visual langsung, beyond visual range. Meski Israel tidak menyebutkan secara eksplisit jenis rudal yang digunakan, pernyataan mereka menyebut bahwa rudal jarak jauh presisi tinggi dengan sistem pemandu IO, elektrooptik, digunakan untuk menyerang sasaran-sasaran yang terlalu berbahaya dijangkau langsung oleh jet tempur. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Spike NLOS digunakan dalam misi tersebut. Terlebih lagi ditemukan sisa perangkat milik Israel di lokasi serangan oleh Pars News Agency Iran, meskipun hanya berupa tripod peluncur, bukan kendaraan peluncur. Spike NLOS sendiri memiliki keunggulan fleksibilitas karena bisa dipasang di berbagai platform. Jarak tembaknya hingga 32 km dengan sistem pemandu multimode, IO, inframerah, semi-active laser, dan panduan INS GPS dengan fitur anti-jamming. Operator dapat mengontrol rudal secara real time melalui sistem Man in the Loop (MITL), bahkan dapat mengubah target di tengah penerbangan. Data targeting juga bisa didapat dari drone seperti Hermes 450 atau drone kecil lainnya dengan sensor EOIR, memungkinkan rudal diluncurkan dengan data visual langsung. Integrasi Spike NLOS dengan sistem C4I, Command, Control, Communication, Computers, dan Intelligence memungkinkan transfer data real-time ke pusat komando, menjadikan operasi ini sangat presisi dan adaptif. Rudal ini juga mampu menyerang dari balik medan tertutup seperti bukit atau gedung.
menjadikannya ideal untuk penetrasi sistem A2/AD, anti-akses per area denial. Beralih ke serangan udara langsung, terdapat dua pendekatan dalam mengkaji gelombang serangan Israel dalam operasi Rising Lion pada 13 Juni 2025. Perspektif pertama mengidentifikasi 3 gelombang serangan berdasarkan siklus penyerangan strategis, strike cycle. Sementara pendekatan lain mengidentifikasi 5 gelombang berdasarkan kerangka waktu pelaksanaan. Dalam analisis ini, digunakan pendekatan strategi 3 gelombang berdasarkan struktur penyerangan strategis. Serangan dimulai saat fajar belum menyingsing untuk memaksimalkan efek kejutan terhadap sistem pertahanan Iran yang belum sepenuhnya aktif. Israel mengerahkan kombinasi F-35I Adir sebagai pesawat siluman pembuka jalur, F-16I Supa sebagai pengusung rudal anti radar, serta F-15 sebagai pengawal formasi dan unit tempur penghadang jet musuh. Mengingat jarak tempuh antara Israel dan Iran sekitar 950 km, pesawat-pesawat ini melakukan pengisian bahan bakar di udara dan sebagian dilengkapi dengan tangki tambahan, drop tank dan conformal fuel tank. Gelombang pertama difokuskan pada penetrasi dan pembukaan jalur. Target utama adalah sistem pertahanan udara Iran, jaringan komunikasi militer, serta instalasi radar dan rudal permukaan ke udara seperti S-300 dan Bapar 373. F-35I membawa senjata di internal weapon bay guna menjaga siluman, kemungkinan kombinasi AIM-120 AMRAAM sebagai rudal udara ke udara, serta GBU-39 SDB atau JDAM untuk menghantam radar dan titik komunikasi ringan dengan presisi tinggi. Selain itu, Spice 250, bom pintar glide bom berdaya jangkau hingga 100, 30 hingga 160 km juga digunakan dengan panduan INS GPS plus Seeker IO dan AI Scene Matching untuk target khusus. F-16 dan F-15 sebaliknya membawa rudal Supersonic Rampage, rudal udara ke darat berkecepatan tinggi dengan jangkauan hingga 250 km, tergantung ketinggian peluncurannya. Variasi persenjataan lain juga dibawa tergantung pada jenis target yang ditugaskan untuk dihancurkan. Serangan pertama ini diluncurkan dengan intensitas tinggi. Video yang dirilis Israel menunjukkan semburan cahaya merah sebagai indikasi peluncuran senjata, meskipun bukti mengenai keberhasilan menghantam target masih terbatas di publik. Setelah itu, gelombang kedua digelar dengan misi serangan strategis terhadap infrastruktur vital Iran, termasuk fasilitas nuklir seperti Natanz, Fordow, dan Isfahan, serta peluncur rudal balistik jarak menengah. Gelombang ketiga difokuskan pada penghancuran struktur komando IRGC, pasukan Garda Revolusi Islam, termasuk pembunuhan tokoh militer utama, ilmuwan nuklir, serta pelumpuhan pusat kendali militer.